2, 3, come on! Tema sharing hari ini yaitu unshakable faith, yaitu iman yang tak tergoyahkan. Katakan iman yang tak tergoyahkan. Ya, unshakable faith ya. Jadi iman yang tak tergoyahkan. Nah, teman-teman, saya mau nanya nih, iman itu apa sih? Nah, kalau iman, what is iman gitu kan? Nah, what is iman? Iman itu apa? Kalau amin di luar ya, yang bagian parkir itu ya. Nah, kita mau nanya nih, iman itu apa? Iman itu di Ibrani 11 ayat 1 ya. Saya akan bacakan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Saya akan ulangi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi ada sesuatu yang diharapkan. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat iman. Jadi kalau unshakable faith itu maksudnya apa Pak Awi, Ko Awi gitu kan. Jadi iman yang tak tergoncangkan itu maksudnya apa? Jadi sesuatu yang kita harapkan, bisa disimpulkan ya, yaitu sesuatu yang kita harapkan dan kita terus percaya meskipun belum melihat ya. Jadi iman unshakable faith itu iman yang tak tergoyahkan, yaitu tetap percaya walaupun belum melihat, tetap percaya gitu ya. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar iman, yaitu dari anak muda. Anak muda di zaman perjanjian lama ya. Jadi ada 4 anak muda di zaman perjanjian lama, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Nah, ada 4 orang nih di zaman perjanjian lama. Nah, jadi ceritanya gini ya, nih teman-teman. Ini kan Raja Yehuda. Ini kan suatu kerajaan ya, Raja Yehuda. Raja Yehuda itu dikepung oleh Raja Babel ya kan. Akhirnya kan di zaman dulu sering terjadi perang gitu ya antar raja gitu kan. Nah, Raja Yehuda kalah tuh, dikepung, kalah, akhirnya kerajaannya kalah. Lalu diambil tuh barang-barangnya segala macam. Nah, diangkut deh sekalian juga. Raja Babel bilang, ya udah ambil sekalian juga keturunan raja dan kaum bangsawan. Orang-orang pintar, orang bijaksana yang ada di Yehuda. Ditarik, dibawa. Anak-anak mudanya juga dibawa ke Babel ya. Jadi ketika seseorang perang menang gitu, dia akan ambil segala sesuatu, termasuk orang-orang yang ada di dalam juga. Nah, akhirnya dibawa anak-anak muda, dan keempat anak muda tersebut yaitu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego termasuk di dalam yang dibawa ke Babel ya. Oke. Nah, suatu ketika Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, Nebukadnezar, dia bangun patung. Dia tuh dibangun patung. Nah, mungkin karena mager atau gimana, nggak ada kerjaan. Aku mau bangun patung ya atau gimana ya. Nah, jadi Raja Nebukadnezar ini dia bangun patung. Tingginya tuh 60 hasta, lebarnya itu 6 hasta. Tinggi banget ya, lumayan tinggi kan. Nah, terus dia bilang gini, dia bikin keputusan. Siapapun yang tinggal di dalam Babel ini mesti submit, mesti menyembah patung yang saya bangun, dia bilang. Jika ada yang nggak sembah patung ini, langsung katakan langsung gitu ya. Jadi langsung N gitu ya, langsung N. Jadi langsung dihukum pokoknya. Jadi kalau kamu mau menyembah langsung gitu ya. Nah, nice gitu kan. Wah, ngeri juga ya. Jadi mungkin di zaman dulu sebelum ada Kim Jong Un mungkin ada ini juga ya, haleluya. Jadi ini sebenarnya generasi di depannya, oke. Nah, jadi gitu tuh, dia otoriter banget. Jadi siapapun yang nggak menyembah patung yang dia bangun itu kan pasti dibunuh gitu. Udah pasti nggak ada toleransi lagi. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ini, nah kebetulan kita akan highlight ketiga orang nih ya, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego nih. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego nggak mau, dan akhirnya mereka dibuang ke perapian, ya kan? Jadi akhirnya mereka ditangkap. Nah, sebelum ditangkap ada orang Kasdim ya, dia ngadu ke raja, ada apa gitu kan, udah kayak ini aja ya, gosip gitu. Itu tuh ada 3 orang anak muda itu yang kamu bawa dari suku Yehuda, yang kamu bawa ke Babel itu. 3 orang itu nggak mau menyembah patung kamu. Bukankah kamu bikin keputusan siapapun yang nggak menyembah pasti gitu. Oh iya benar. Siapa 3 orang itu? Yaudah panggil. Kesel dong, panas hati kan gitu. Sini 3 orang ini kan. Kenapa kamu nggak mau menyembah gitu? Nah, ketiga orang ini Sadrak, Mesak dan Abednego
waktu menjawab raja, ini luar biasa bagus banget ya. Statement pernyataan imannya luar biasa ya. Saya akan bacakan ya teman-teman. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Nah ini jawaban mereka bertiga ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katakan amin. Ya. Sampai Sadrak, Mesak dan Abednego ngomong gini, saya percaya gitu loh, Tuhan saya akan sanggup menyelamatkan saya. Kalau sampai Tuhan gak menyelamatkan saya tetap gak mau menyembah patung yang Raja dirikan itu, yang Raja bikin, ya kan? Nah ini pernyataan iman ini benar-benar militer banget ya, luar biasa banget ya. Dimana iman mereka bertiga itu unshakable. Bayangin aja teman-teman, mereka hukumannya itu berat loh, dakwaannya tuh berat loh, hukuman mati loh. Matinya tuh nggak coba ditembak pelor, langsung gitu ya, oh oke lah fine gitu kan. Kalau nggak disetrum, gitu kan oke, langsung. Tapi ini apa? Dimasukin ke perapian, di barbecue. Jadi ternyata zaman dulu udah ada, sebelum ada yang barbecue yang lain udah ada ya ternyata, haleluya. Jadi mungkin terinspirasi dari situ juga ya. Nah, jadi hukumannya itu di barbecue, di dalam perapian. Wah itu ngeri ya. Teman-teman tahu nggak? Perapiannya saking panasnya, itu penjaga yang ngikat dia, yang mengikat mereka bertiga, yang bawa mereka ke tempat perapian sampai ikut terbakar. Can you imagine begitu panasnya, parah-parah banget ya kan? Pokoknya panasnya bener-bener deh. Kata kalau orang vlogger makanan panasnya endul gitu loh, iya kan? Ya kan panasnya tuh endul, makanan itu enak ya. Kok jadi vlogger makanan sih? Haleluya, enggak ya? Udah lapar nih. Oke, next kita lanjut ya, sampai di mana? Sampai di barbecue tadi itu. Oh ya, sampai di perapian, haleluya. Nih, sampai di perapian kan masuk dong. Akhirnya mati itu yang penjaga-penjaga yang nangkep mereka itu kan. Udah masuk burning gitu, kebakar mati. Mereka bertiga nggak mati. Ya kan? Terus Raja Nebukadnezar kaget, dia lihat, "Hah? Ada apa itu?" Ya, ada apa? Kok tadi kan yang masuk berapa orang penjaga? 3 orang. Oke. Kok di dalam ada 4 orang? Hah? Ya benar. Oh iya loh, akhirnya mereka melihat sendiri dengan kepala mata mereka sendiri, kepala mata gitu ya. Lihat mereka, kepala mata mereka sendiri, iya loh, kok ada 4 orang? Kan seharusnya yang Sadrak, Mesak, Abednego 3 orang, kenapa ada 4 orang? Terus Raja Nebukadnezar bilang gini, orang yang keempat ini kayak anak dewa, dia bilang, wah itu luar biasa ya. Jadi saya percaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Jadi ada covering, ada perlindungan Tuhan yang terjadi, katakan amin. Ya, jadi ketiga orang tersebut akhirnya dikeluar. Sadrak, Mesak, Abednego, keluar kamu. Akhirnya mereka keluar kan. Pas keluar, akhirnya rajanya gini. Buset, ini masuk ke dalam perapian, kenapa enggak ada bau api sama sekali? Beri kemuliaan buat Tuhan. Teman-teman, pernah lihat nggak? Orang masuk ke perapian, kok nggak daging lah apa segala macam dimasuk perapian, terus nggak ada bau sama sekali. Itu sampai api itu nggak bisa menyentuh mereka bertiga. Amazing our God. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, jadi perlindungan Tuhan, covering Tuhan tuh luar biasa banget. Waktu saya baca Daniel ini keren juga ya. Sampai baju mereka aja nggak ada bau sama sekali, bau bakar sama sekali. Wah itu perlindungannya sih ngeri, keren banget lah Tuhan kita ya Yesus Kristus. Oke. Apa saja sih tantangannya yang menggoyahkan iman kita? Nah, kita lihat nih iman mereka bertiga itu luar biasa, keren banget ya, unshakable gitu ya. Ketika mereka didakwa, dituntut dengan hukuman mati, di barbecue gitu ya, tapi mereka tetap solid, nggak no compromise. Gua nggak mau kompromi, tetap gua nggak mau menyembah patung segala macam. Ya, kita melihat iman mereka yang unshakable itu luar biasa banget. Nah, apa aja sih tantangan yang menggoyahkan iman kita di hari-hari sekarang ini? Ya kan, sering kita ngalami ya, hari-hari ini tantangan-tantangan yang menggoyahkan iman kita. Ya, yang pertama mungkin pergumulan hidup ya. Teman-teman mungkin pernah ngalami namanya pergumulan hidup, baik itu tekanan ekonomi, tekanan keluarga, ya kan, konflik sekolah, konflik teman, konflik di dunia kerja, konflik di Ukraina, Rusia. Itu kejauhan ya, itu kejauhan. Kita sampai skupnya sampai sini dulu ya teman-teman. Kita nggak sampai universe yang lain ya. Oke, di tekanan ekonomi, keluarga, sekolah, teman-teman dan lain-lain. Ya kan, itu pergumulan yang kita alami gitu kan, pergumulan hidup yang kita alamin. Itu sedikit banyak akan mulai menggoyahkan iman kita. Kayak gini nih.
Udah mulai menggoyahkan iman kita. Nah ini contoh ini phone holder ini ya. Ya phone holder ini kita mendapatkan juga dengan harga, oke, check out di keranjang ungu ya, haleluya. Nah ini di phone holder ini kita katakan hidup nih, pergumulan hidup kita nih, kadang bisa menggoyahkan hidup kita ya. Jangan cari keranjang ungunya belum dikeluarin ya guys, belum, jangan cari dulu. Nah ini kita lihat nih ya, ini digoyang-goyang nih, bisa aja pergumulan hidup kita ya kan, ketika kita nggak kuat, pergumulan hidup kita menggoyang kita akan kolaps, jatuh. Ya kan kita akan mulai jatuh, mulai bimbang segala macam. Oke, yang kedua apa sih yang menggoyahkan iman kita? Yang kedua itu apa? Kompromi akan dosa ya. Baik itu ajakan dari luar atau dari dalam. Ini luar dong, ini dalam dong ya. Ya, ajakan dari luar atau dari dalam gitu kan ya teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati, ingat jangan kompromi dengan dosa. Dosa itu sifatnya itu little, lama-lama jadi big gitu ya. Dikit lama-lama jadi big. Katakan little, lama-lama jadi big. Ya, oke. Ntar dapat sertifikat Inggris ya, TOEFL. Oke. Nah, kompromi dosa teman-teman hati-hati. Ini diwanti-wanti banget, hati-hati kompromi dengan dosa ya teman-teman ya. Khususnya kita anak-anak muda gitu ya. Oke. Nah, jadi anak muda sampai di sini dong, muter lagi dong ya. Oke. Jadi guys, hati-hati ya teman-teman. Gadget juga segala macam itu akan mempengaruhi kita. Ketika mulai scrolling, kompromi dengan dosa, scrolling. Lama-lama ingat teman-teman itu akan masuk ke dalam jerat ya. Jadi hati-hati dengan kompromi dosa ya. Yang ketiga, dosa itu bisa masuk dalam beberapa banyak hal ya. Melalui media kah, melalui ajakan teman kah, melalui apapun juga. Oleh karena itu mesti aware ya guys. Yang ketiga yaitu pergaulan yang buruk. Di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Bisa juga pergaulan yang buruk. Nah contoh pergaulan buruk itu yang dari luar. Udahlah coba aja dikit-dikit atau segala macam. Udahlah nyontek aja dulu. Udahlah korupsi aja dulu. Udahlah sedikit lah dulu. Bolos aja dulu atau segala macam. Udahlah lewatin lampu merah aja dulu. Haleluya. Wah ya istilah kayak gitu kan. Nah pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik ya. Contohnya teman kita nggak pakai helm, udahlah nggak ada polisi ini, udahlah nggak ada polisi, udah nggak usah langsung kok bablas saja ya kan, guys jangan, kita mesti follow the rules ya guys, karena kita anak Tuhan, katakan amin, colek kiri kanannya, pakai helm lu, ya oke. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik ya, oke. Yang keempat zona nyaman atau mager ya, katakan mager. Nah ini nih kadang nih kita jujur li ya, kita sering mager gitu kan. Pertama-tama kita mager, rebahan ya kan, pegang handphone, drakor, sekarang mah ada dracin ya, sekarang haleluya. Nah drakor, dracin, dan tuh apalagi tuh ya kan scrolling lihat IG, TikTok apa segala macam ya, segala sosmed itu lama-lama akan menyita waktu kita teman-teman. Dikit banyak itu akan membuat waktu kita kualitas waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan akan hilang. Pertama-tama kita scrolling segala macam. Entar aja lah baca firman Tuhannya. Wih, 5 tips untuk menjadi kaya raya. Wih, 5 tips untuk untuk tubuh menjadi bugar. Wah, segala macam ya. Lama-lama nggak bugar gitu kan. Haleluya. Nah, kebanyakan lihat tipsnya jadi nggak bugar kita gitu kan. Nah, terus kuliner segala macam. Aduh, jadi lama-lama guys, teman-teman, kita lupa untuk doa, jadi malas doa, baca firman, ya kan? Malas apalagi ya kan merenungkan firman segala macam, malas melakukan kerjaan, tugas, semuanya jadi terbengkalai. Jadi itu nggak bagus. Itu akan dikit banyak itu akan mempengaruhi iman kita. Lama-lama kita juga jadi malas ibadah, malas saat teduh segala macam ya. Nah itu zona nyaman, mager. Hati-hati ya teman-teman dengan zona nyaman. Oke, what makes them have unshakable faith gitu. Nah kita belajar yuk dari ketiga anak muda yang ada di dalam perjanjian lama. Ketiga yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa sih yang membuat mereka memiliki iman yang teguh, yang kuat gitu loh, unshakable, yang gak tergoyahkan. Yang pertama saya bisa bagikan yaitu hubungan. Katakan hubungan. Ya, kita lihat di sini ya, ini ada hubungan antara seorang bapak dan anaknya ya. Nah, seperti itulah yang Tuhan inginkan hubungan kita. Amin. Katakan amin. Ya, dia bapak yang baik, dia rindu kita memiliki hubungan yang erat. Siapa sih kita dulunya orang berdosa, diangkat. Malahan dia melayakan kita untuk memanggil dia bapak. Iya kan, kita sebagai anaknya. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan, luar biasa ya. Nah, kenapa sih ketiga anak muda yang di perjanjian lama kuat banget iman mereka? Karena mereka mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan katakan keintiman. Ya,
Mereka mengalami yang namanya saat teduh, iman yang kuat dan teguh. Nah, semakin kita mengenal seseorang, semakin kita mempercayakan orang tersebut. Bangun hubungan yang intim ya. Teman-teman ya, ketika kita percaya akan seseorang, akan Bapak kita, bahwa dia akan menjaga kita, dia akan peduli sama kita, dia akan take care segala kehidupan kita percayakan kehidupan kita. Di saat itulah hubungan kita erat, maka kita percayalah itu ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, ketiga anak muda itu yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego percaya bahwa Bapa sanggup memelihara dia. Ya kan, waktu statementnya dia katakan, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah sanggup melindungi saya. Walaupun sampai enggak pun saya tetap nggak mau menyembah. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Amin. Dan kita percaya seperti itulah yang Tuhan inginkan hubungan kita seperti Bapak dan anak. Katakan amin. Ya. Jadi teman-teman, yuk mulai bangun hubungan. Miliki hubungan saat teduh, ambil waktu ya kan, miliki hubungan saat teduh, nikmati hadirat Tuhan, baca renungan tiap hari dan lakukan. Amin. Ya. Oke, yang kedua, kenapa sih ketiga pemuda tersebut memiliki unshakable faith? Yang ketiga yaitu pondasi. Katakan pondasi. Ya, ini rumah bukan di pik ya, bukan. Ini rumah, jadi ini lihat di bawahnya itu pondasinya dari apa? Dari batu ya. Di bawahnya batu apa? Ada LCD ya, itu LCD. Oke, jadi iya dong, di bawahnya batu kan ada LCD ya kan? Ya, nah kita lihat rumah itu dasarnya apa? Batu. Katakan batu. Ya. Lu jangan lihat kiri kanan, batu. Jangan teman-teman ya. Batu, coba kasih tahu batu gitu ya. Ya. Oke, pondasinya itu dari batu. Nah, maksud pengertiannya apa? Pondasi itu apa? Yaitu baca, renungkan, dan duit. Katakan duit. Haleluya. Wah, kenceng banget ya kalau duit ya. Maksudnya di sini apa? Melakukan firman Tuhan. Oke, baca. Pondasi itu kenapa? Maksudnya apa? Jadi teman-teman, kita mesti baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Sama dengan kita membangun rumah seperti itu. Yang kuat, ada batunya. Oke, saya akan bacakan ya teman-teman. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak sana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Katakan amin. Ya, Matius 7 ayat 24 ayat sampai dengan 27. Ada perumpamaan, ada dua orang. Sama-sama mendirikan rumah. Katakan sama-sama mendirikan rumah. Sama-sama kena badai. Ada perbedaan nggak? Sama-sama semua kan. Tapi yang membuat dia beda apa? Salah satunya apa? Yang satu bangun di dasar batu. Katakan batu. Teman-teman, someday suatu saat atau kapanpun iman kita akan diuji teman-teman. Melalui pergumulan kita, melalui konflik dalam keluarga, melalui konflik dalam kantor, dunia kerja, kuliah, atau dimanapun berada, atau tantangan di luar nanti sana. Teman-teman, ketika iman kita diuji, itu akan terlihat loh kualitasnya teman-teman. Nih, like I'm shaking my phone holder, you see that? Ya kan? Ketika sama-sama diuji nih, seperti saya bilang, kita semua sama di lautan yang sama, kita ngalami badai yang sama. Tapi seberapa kuat kapal itu bisa nahan terhadap badai tersebut, ya kan? Itu ditentukan dari apa? Jangkarnya. Teman-teman tahu nggak? Perahu sekuat apapun, badai sekuat apapun, di perahu kalau ada jangkar, dia tepat-tepat buang jangkarnya pada perahu tersebut. Supaya apa? Supaya dia nggak lari kemana-mana. Seperti halnya seperti iman seperti itu teman-teman. Jadi yuk teman-teman kita sama-sama. Kita semua akan mengalami yang namanya badai yang sama. Tapi yang membuat kita beda apa? Karena kita punya dasar yang kuat. Katakan amin. Dasarnya di mana? Yaitu ketika kita bijaksana, udah dengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Pasti ada perbedaan. Ini firman Tuhan iya dan amin. Dan totally nggak bisa di-debate ya. Ini pasti iya dan amin. Jadi dibilang gini apa? Seperti orang bijak, dia bangun rumah. Ketika badai datang, sama-sama kena badai. Tapi yang survive yang mana? Yang untouchable faith. Yaitu yang kuat. Karena dia melakukan firman Tuhan. Di sini siapa yang mau membangun rumah di atas batu? Boleh angkat tangan. Ada semua? Yuk kita ke toko material semua. Yuk. Ya. Langsung kita borong ya. Oke. Oke, ya teman-teman, jadi hari ini kita belajar apa? Batu, katakan batu. Batu, jangan lihat kiri kanan ya, batu maksudnya dasar batu gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu komunitas rohani, katakan komunitas rohani. Ya,
Kenapa sih ketiga orang itu Sadrak, Mesak dan Abednego dia berani jawab raja gitu ya, padahal dia akan dihukum mati gitu loh kalau dia nggak melakukan itu. Kenapa dia berani sih? Karena dia punya komunitas. Katakan komunitas. Ya. Dan sebelum terjadian Daniel 3 dan yang di perapian, itu terjadi dulu di kejadian di Daniel 2. Yuk, kita sama-sama baca di Daniel 2. Daniel 2 ayat 17 sampai 18 ya. Nah, oke, saya akan bacakan ya. Ini ceritanya kayak gini nih. Ini raja yang sama lagi, Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar, dia suatu saat dia bermimpi ya. Dia bermimpi, dia bukan mimpi Messi, enggak ya. Jadi dia bermimpi gitu kan. Dia bermimpi, terus dia galau, nggak bisa ngartiin mimpi gitu loh. Aduh, nggak bisa. Akhirnya dia panggil apa? Karyawan-karyawan semuanya, ahli-ahli, nuzum sama itu paranormal. Dia bilang sama orang-orang bijaksana. Sini, semua dipanggil kan. Saya bermimpi, saya galau nih. Bisa nggak tolong translatein? Iya kan? Akhirnya dia bilang, yaudah coba ceritain raja. Mimpinya apa? Akhirnya diceritain dong, bla 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 gitu. Akhirnya si ahli-ahli bijaksana itu, yang orang-orang yang canggih itu, yang ahli lihat-lihat ilmu-ilmu segala macam, dia bilang gini, Raja, siapa yang bisa mentranslate, mengartikan mimpi raja? Itu nggak mungkin bisa. Waduh, raja kesel dong, udah dipanggil semua ahli bijaksana segala macam, ahli mimpi, tapi nggak ada satupun yang bisa mentranslate, ya kan, mimpinya raja. Akhirnya raja kesel gini, oke, semua orang bijaksana yang ada di Babel dihukum mati. Nah, emang dasar nih raja yang suka hukum mati ya dia ya. Jadi dia hobinya mungkin hukum mati. Tadi perapian, sekarang mau hukum mati orang-orang yang bijaksana kan. Nah, teman-teman, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego termasuk di orang-orang yang bijaksana. Otomatis pasti akan dihukum dong. Nah, akhirnya itu yang pengawal-pengawal raja semua mau menangkapin orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Nah, kita baca nih di ayat 17-nya nih ya, Daniel 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon. Nah, teman-teman, yang itu Hanaya, Misael dan Azaria itu nama Sadrak, Mesak dan Abednego ya, yang asli ya. Sebelum mereka rename, dinamain kembali oleh Raja Nebukadnezar. Nama aslinya itu Hananya, Misael dan Azaria ya. Jadi kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel boleh minta air. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana yang lain di Babel ya. Jadi teman-teman, mereka itu sorry teman-teman, lupa minum ya, haleluya. Ini alkohol. Oke, lanjut ya. Sorry ya teman-teman. Thank you. Karena nggak di endorse, jadi mereknya saya tutup. Oke, just kidding. Oke. Dan dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah, ini teman-teman fungsinya komunitas. Yuk, lihat, tunjuk ke depan. Nah, ini fungsinya komunitas. Katakan komunitas, ya. Jadi ketika mereka mengalami goncangan iman, mau dibunuh lagi nih, mau didakwa dibunuh, ya kan? Mereka bersehati, berkumpul, berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Itulah karena kekuatan daripada komunitas. Ketika mereka berdoa berunity, Tuhan menyatakan mujizatnya. Katakan amin. Dan Tuhan memberikan pengertian mimpi untuk Daniel, sehingga Daniel bisa mengartikan mimpi. Dan keempat orang tersebut, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, dan beserta orang-orang bijaksana yang ada di Babel tidak jadi dihukum mati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan hore. Ya, jadi andaikan Daniel 2 mereka dibunuh, nggak ada Daniel 3 dong, ya kan? Nggak mungkin ada cerita tentang perapian. Nah, puji Tuhan, itulah katanya fungsi daripada komunitas. Teman-teman, yuk kita sama-sama. Kenapa sih seseorang bisa memiliki unshakable faith? Karena mereka ada teman-teman di sampingnya yang saling menguatkan. Lihat kiri kanan teman-teman semua. Itu adalah teman-teman yang menguatkan setiap kita. Amin. Ya. Oke, jadi
Oke, jadi what makes them have unshakable faith itu kenapa apa yang membuat mereka bertiga punya kekuatan itu iman yang teguh. Pertama, hubungan. Mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Seperti hubungan Bapa dan anak. Katakan amin. Yuk sama-sama yuk kita memiliki hubungan Bapa dan anak. Ketika kita mau mempercayakan hidup kita kepada Bapa, ya kan? Kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Bapa yang baik. Amin. Ya, dia Bapa yang baik dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Amin. Nah, yang kedua, kenapa sih tiga orang itu tersebut bisa unshakable faith gitu? Yang kedua yaitu karena mereka memiliki pondasi yang kuat. Katakan pondasi yang kuat. Amin. Yuk kita sama-sama mau bangun di atas dasar batu. Ketika badai terjadi, ketika ujian terhadap iman kita terjadi, digoyahkan, kita tetap kuat. Katakan amin. Unshakable ya. Yang ketiga, komunitas. Yuk sama-sama terus terlibat di dalam komunitas Next Gen. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.